merasa kita sudah hebat dan sudah segala-galanya. Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Kuda hitam itu artinya mungkin tidak terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam dengan keteguhan, dengan ikhtiarnya kita bisa berlari kencang. Nah, saya berharap Demokrat ini menjadi kuda-kuda perang. Sampai lebaran kuda, AHY gak bisa jadikan Demokrat kuda hitam. Ditulis oleh Cak Anton dari siwar.com. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kader-kader Partai Demokrat yang memang memiliki niat bergabung di partai tersebut untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan masyarakat, saya menganggap struktur Partai Demokrat saat ini tidak lebih dari sebuah perusahaan keluarga. Bukan seperti partai politik yang seharusnya menelurkan kader-kader terbaik untuk masa depan bangsa. Memang dalam setiap partai politik itu kerap terdapat perebutan kekuasaan, tapi di tubuh Demokrat sangat kentara. Bagaimana dinasti CKS menguasa seluruh elemen terpenting partai, dari ketua umum, wakil hingga dewan tertinggi diisi oleh trah CKS. Jika sudah begitu, saya gak yakin Demokrat bisa fokus pada pengkaderan yang mumpuni, karena memiliki potensi harus fokus mengamankan posisi terlebih dahulu. Pengkaderan bisa dijadikan nomor sekian, atau menjadi tak penting, atau bahkan ditekan agar tidak lebih tenar dari trah CKS. Asumsi ini muncul karena AHY yang gak pernah aktif di partai tiba-tiba dicalonkan menjadi cagup di Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu. Partai yang memprioritaskan pengkaderan akan menghasilkan kader-kader yang mumpuni. Hal itu akan terlihat dari munculnya tokoh-tokoh lain di luar trah ketua umumnya. Semua kader akan memiliki kesempatan yang sama dalam partai, kesempatan untuk diusung menjadi capres dan lain sebagainya. Jika partai tidak memprioritaskan pengkaderan, akan ada peluang atau kemungkinan bahwa kader sekedar digunakan sebagai kuda tunggangan petinggi partai semata. Apakah di Demokrat ada potensi seperti itu? Karena yang seperti kita ketahui bersama, posisi penting di partai diisi oleh trah CKS, yang kalau merujuk pada ungkapan AHY sebagai ketua umum terkait harapannya ke kader untuk menjadi kuda hitam di pemilu 2024. Tidak diperhitungkan tapi menang. Apakah salah jika berasumsi ada potensi kader hanya dijadikan kuda tunggangan AHY yang tiba-tiba nyagup atau mungkin tiba-tiba nyapres? Saya secara pribadi sih tidak pernah mempermasalahkan kalau AHY meminta kader-kadernya jadi kuda hitam agar menang pemilu. Dan saya pun gak peduli kalau kader-kadernya pun mau jadi kuda tunggangan. Dengan catatan, caranya benar dan mencerdaskan kehidupan demokrasi kita. Jangan membodohi, jangan memprovokasi. Kalau kader Demokrat itu penuh prestasi, mereka akan menjual prestasinya sebagai citra. Misalnya, kader Demokrat bisa memamerkan prestasi yang bisa menarik simpati masyarakat. Jika kader Demokrat tidak bisa menjual prestasi diri mereka sendiri, kita akan mencoba membantu kader Demokrat yang mencoba menjadi kuda hitam sesuai dengan arahan AHY untuk menarik simpati melalui propaganda prestasi SBY, ayah AHY yang memimpin Indonesia selama 10 tahun. Berdasarkan data, SBY itu memiliki banyak program pembangunan. Contohnya, setelah disurati sebanyak 2 kali oleh 10 gubernur di Pulau Sumatera untuk membuat tol, ia melakukan groundbreaking di tahun 2014, meskipun pada akhirnya Jokowi yang menyelesaikannya. Prestasi lain yang bisa dipamerkan Demokrat agar rakyat simpati dan bisa menjadi kuda hitam, misalnya proyek pembangkit tenaga listrik. Gak tanggung-tanggung guys, di zaman SBY ada 34 proyek pembangkit listrik yang pasti sangat diperlukan oleh masyarakat, sebab listrik adalah suatu kebutuhan. Kalau ada yang bilang, bukankah semua proyek tersebut mangkrak, kader Demokrat bisa berdalih, minimal Demokrat saat berada di pemerintahan telah melakukan sesuatu. Saya rasa, hal-hal di atas lebih baik ketimbang kader Demokrat seperti Andi Arief membuat framing tentang Wadas dengan membawa-bawa hasto dengan dalih sebuah pertanyaan. Saya pribadi tidak mau mengomentari yang terjadi di Wadas terkait tambang andesit. Gak memihak, sebab warga sendiri ada yang pro dan kontra. Tetapi jika ada kekerasan di Wadas, saya pun sepakat untuk mengutuk segala bentuk kekerasan, baik itu yang dilakukan oleh preman yang berkedok LSM pembela warga Wadas, maupun aparat yang berdalih menjalankan tugas. Terlepas dari itu semua, semoga tidak ada preman berkedok LSM dan aparat yang melakukan tindak kekerasan di sana. Semoga semua bisa duduk bersama, berdiskusi mencari jalan yang terbaik. Dan untuk Partai Demokrat, yakinlah, kalau caranya cuma nyinyir sampai lebaran kuda, gak akan pernah menjadi kuda hitam. Udah itu aja. Cak Anton, bagaimana menurut Anda?
Tiket Formula E katanya segera dijual. Siapa kira-kira berminat beli tiketnya? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Kabarnya tiket Formula E akan mulai dijual pada awal Maret mendatang dengan bandrol disebut-sebut antara Rp500.000 sampai Rp7 juta. Sudah termasuk tiket konser musik. Entah musik apa dan akan digelar di mana tuh konser. M. Taufik, elit Partai Gerindra, bahkan langsung bersuara dengan menganggap wajar soal penjualan tiket Formula E meski sirkuitnya juga belum dibangun. Katanya kalau orang dagang biasa begitu, belum ada wujudnya tapi bisa mulai jualan kayak apartemen misalnya. Ya bolehlah beliau berkomentar begitu sebagai pihak yang mendukung digelarnya Formula E. Ingatkan kalau anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra termasuk yang dikenyangkan oleh jamuan istimewa Anies Baswedan saat hak interpelasi akan digulirkan oleh PSI dan PDI Perjuangan. Jadi kita maklumi saja kalau ada komentar begitu. Sebentar lagi mungkin akan muncul komentar-komentar dukungan lainnya dari 6 fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya karena sepertinya mereka kompak mendukung Formula E tetap digelar meski banyak kontroversi. Juga ada dugaan korupsi di sana. KPK semoga masih terus bekerja dengan lebih cermat menyelidiki kasus ini ya. Selain soal sirkuit, penjualan tiket menjadi poin menarik terkait proyek adu cepat mobil listrik ini yang bisa dimulai dengan pertanyaan, memang siapa mau beli tiketnya? Gak usah dijawab pakai ngegas, dibikin santai aja karena pasti ada yang beli tiketnya. Meski siapanya ini juga menarik untuk dinanti-nantikan akan sosok-sosoknya. Yang saya bisa klarifikasi setidaknya menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok pertama sepertinya akan datang dari elit Pemprov DKI Jakarta. Berikutnya Jakpro dan BUMD yang terkait dengan pembangunan sirkuit dan bagian lain dari Formula E. Kelompok kedua, elit maupun anggota dari ke-7 fraksi DPR di DKI Jakarta yang sempat menikmati jamuan istimewa beberapa bulan lalu. Gak enak lah, masa sudah dijamu tapi gak mau menonton balapan mobil listriknya? Kelompok ketiga, para pejabat daerah yang dekat atau sok kenal sok dekat dengan Anies karena mungkin berharap bisa mendapatkan tiket kelas atas dengan harga miring. Kalau perlu gratis, dengan dana yang mungkin bisa diambil dari APBD DKI Jakarta dengan alasan subsidi. Kelompok berikutnya adalah mereka yang entah bagaimana cukup penasaran dengan balap listrik ini yang mungkin akan memilih membeli tiket termurah. Yang penting bisa ikutan nonton sudah senang dan bangga luar biasa.